wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Dan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sedang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan sekalian alam, baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang istiqamah di jalannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah sedang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih Muslim, beliau meriwayatkan daripada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min awzarihim syai'. Yang artinya dalam bahasa kita, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam, kata beliau, barang siapa yang memulai memberikan contoh perbuatan baik dalam agama Islam, maka ia mendapatkan pahala atas perbuatan baik yang dia kerjakan, dan dia juga bisa mendapatkan pahala daripada orang-orang yang terinspirasi mengerjakan kebaikan karena perbuatan baik yang dia kerjakan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di sisi yang lain, dalam hadis yang sama juga Rasulullah bersabda, melanjutkan sabda dalam hadis yang tadi, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah." Dan barang siapa yang dalam agama kita memulai suatu perbuatan yang buruk, memberikan contoh perbuatan yang buruk, kemudian orang-orang mengikuti perbuatan buruk itu, maka dia bisa mendapatkan dosa atas apa perbuatan buruk yang dia kerjakan, dan bisa jadi orang ini juga bisa mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sang perawi hadis Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengisahkan dalam Sahih Muslim itu tentang asbabul wurud, sebab musabab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, bahwa kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tamu-tamu daripada kalangan Bani Mudhar. Kalangan Bani Mudhar ini kalangan Arab Badui, Arab gunung, yang mana suatu masa mereka itu datang menghampiri Rasulullah SAW untuk belajar. Akan tetapi kemudian ketika kalangan-kalangan Bani Mudhar ini, orang-orang Bani Mudhar ini
memasuki kota Madinah untuk menjumpai Rasulullah SAW. Mereka memasuki kota Madinah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pakaiannya memprihatinkan, kendaraannya memprihatinkan, tubuh mereka juga sangat memprihatinkan. Tatkala orang-orang Bani Mudhar ini dah memasuki kota Madinah, kemudian ada seorang lelaki daripada Bani Ansor, dari kaum Ansor. Ada seorang lelaki daripada kaum Ansor membawa makanan dan pakaian untuk disedekahkan kepada kalangan Bani Mudhar ini. Tatkala para penduduk Madinah melihat tingkah seorang lelaki Ansor ini, yang pertama kali mensedekahkan harta yang dia miliki untuk membantu kalangan Bani Mudhar, maka kemudian berduyun-duyunlah para penduduk Madinah mensedekahkan apa yang mereka punya untuk membantu kalangan orang-orang daripada kalangan Bani Mudhar ini. Melihat kejadian itu, tadi Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang di awal Khatib sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, azanillahu ayyakum. Daripada hadis yang mulia tadi, kata para ulama, ada beberapa ibrah, faidah yang bisa kita ambil sebagai hikmah untuk hidup dan kehidupan kita. Faidah pertama adalah yakni di antara tanda keimanan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla adalah bersegera berbuat kebaikan, bersegera melaksanakan perbuatan baik, tidak menunda-nunda, tarsok. Karena Allah Taala bersabda, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah atau ibrah yang kedua yang bisa kita ambil untuk hidup dan kehidupan kita dari hadis yang mulia tadi adalah yakni di antara sifat orang yang beriman itu senang membantu saudaranya yang memerlukan pertolongan. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ketika dia melihat saudaranya itu memerlukan pertolongan, maka dia akan langsung terbangun, tergerak untuk membantu saudaranya. Kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Faidah atau ibrah yang ketiga yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia tadi adalah yakni perintah kepada kita semua sebagai kaum muslimin untuk menjadi pelopor dalam kebaikan, untuk menjadi teladan orang-orang yang untuk berbuat kebaikan, supaya kita mampu menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik. Bisa kita mulai daripada hal-hal yang terkecil, daripada rumah kita, di kantor kita, tempat kerja kita, atau di lingkungan tempat tinggal kita. Sekecil apapun kebaikan yang biasa kita tanamkan untuk kita budayakan dalam kehidupan kita, insya Allah itu bernilai besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa luar biasanya balasan yang Allah berikan kepada para pelopor kebaikan ini, kepada para teladan dalam kebaikan ini. Di samping dia akan mendapatkan ganjaran daripada perbuatan baik yang dia kerjakan, dia bisa mendapatkan multi manfaat lainnya, yaitu dia bisa mendapatkan ganjaran lainnya yang bisa dia dapatkan daripada orang-orang yang terinspirasi melaksanakan kebaikan karena perbuatan baik yang dikerjakan itu. Banyak hal yang bisa kita budayakan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalkan kita budayakan kehidupan bersih, budayakan buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Terkait hal ini kita bisa melihat dalam perhelatan Piala Dunia kemarin, ketika fans Jepang itu kemudian selesai pertandingan dengan Jerman itu, para fan-fan negara tersebut mereka langsung membersihkan stadion itu. Nah, alangkah baiknya kemudian ini kita budayakan juga dalam kehidupan kita, karena kebersihan ini juga merupakan sebagian daripada iman kita. Kita budayakan dalam lingkungan kita budaya bersih dan seterusnya. Manakala kemudian orang-orang mengikuti apa yang kita lakukan itu, maka insya Allah kita bisa mendapatkan multi manfaat lainnya. Di sisi yang lain juga kita mendengar tadi disampaikan bahwa ada saudara-saudara kita misalkan yang di Cianjur itu terkena gempa misalkan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia langsung tergerak hatinya untuk menjadi pelopor kebaikan, tidak menjadi pengekor. Tadi alhamdulillah disampaikan juga bahwa daripada jemaah sini, daripada DKM sini akan pergi mengunjungi lokasi,
menjadi pelopor dalam kebaikan, menyampaikan donasi untuk saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Semoga dengan apa yang kita kerjakan itu, kita mendapatkan perbuatan baik atas perbuatan yang kita kerjakan, dan juga bisa jadi kita mendapatkan efek domino kebaikan lainnya. Bisa jadi orang-orang yang melihat pekerjaan baik kita itu terinspirasi mengerjakan kebaikan, dan dengan begitu kita bisa mendapatkan multi efek kebaikan. Ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi kemudian bisa memberikan manfaat yang luar biasa, menjadi pelopor kebaikan. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di sisi yang lain, faedah selanjutnya yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia tadi adalah yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua supaya jangan menjadi pelopor kemaksiatan, supaya jangan menjadi pelopor perbuatan buruk dan dosa di kampung ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang mempelopori misalkan minum-minuman keras, mabok-mabokan, orang-orang lain mengikutinya, maka sang pelopor yang pertama kali itu bilang untuk mengerjakan perbuatan dosa itu, dia bisa mendapatkan multi efek keburukan. Dia bisa mendapatkan dosa karena perbuatan jelek yang dia kerjakan, dan juga bisa jadi dia akan mendapatkan dosa-dosa seterusnya karena orang-orang mengikuti perbuatan jelek yang dia kerjakan itu. Ini yang terus kita tanamkan dalam diri kita. Janganlah kemudian kita menjadi para pelopor keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia tadi adalah yakni sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga niat yang lurus dan ikhlas dalam beramal. Karena niat ini merupakan kunci utama amal. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Kualitas amal itu tergantung daripada niatnya. Ketika kita kemudian berbuat baik, ketika kita mengerjakan perbuatan baik di ruang publik, kita bukan mau pamer ataupun supaya dianggap orang sebagai orang baik, tapi kita berusaha membiasakan diri kita dalam ketaatan, dan harapannya orang-orang yang melihat perbuatan baik kita itu juga mengerjakan perbuatan baik juga. Itu yang kelima. Ma'asyiral muslimin, jemaah sedang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faedah selanjutnya atau yang terakhir bisa kita ambil daripada hadis yang mulia tadi adalah yakni kita sebagai seorang muslim harus mampu menjaga konsistensi amal. Jangan sampai kemudian setelah kita memberikan teladan dalam kebaikan, kita menjadi pelopor dalam berbuat baik, teladan dalam amal soleh, kemudian setelah itu kita justru menanggalkan perbuatan baik kita itu, kita justru meninggalkan amal soleh yang kita kerjakan itu. Allah Taala mengingatkan kita dalam Quran surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Yang artinya dalam bahasa kita di mana Allah mengingatkan kepada kita, wa la takunu, janganlah kalian semua itu menjadi seorang pemintal benang yang senantiasa menjadi seorang yang senantiasa memintal benang. Ketika kemudian benang yang dia pintal itu telah menjadi sebuah kain yang indah, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis keperluan baju ataupun lainnya, justru kain yang indah itu, kain yang kokoh itu, dia cabut satu persatu benangnya sehingga menjadi benang yang kusut yang tidak bernilai harganya. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, Inna habbal a'mal ilallah ma dama wa infalla. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah itu amalan yang konsisten dikerjakan walaupun sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan dari khatib pribadi secara khusus dan bagi para jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperteguh tauhid kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian hendaknya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah SAW. Dan kemudian mari kita tekadkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi inspirator kebaikan itu, harus menjadi pelopor dalam amal soleh. Kita akan menjadi perintis-perintis dalam kebaikan itu, karena dengan kita berbuat baik dan menyuruh dan membuat orang terinspirasi mengerjakan kebaikan, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Mari kita akhiri kesempatan yang mulia ini dengan baca doa kepada Allah Taala dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa wahhid Allahumma sufufahum wa ajmi kalimatahum 'alal haqq waghshir shawkatal zalimin waqtu bis salam wal amn li ibadika ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.